Apa yang harus dilihat itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor satu, wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya akeh, ya, labanya besar. Itu satu kriterianya, wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kalau labanya 5 triliun, meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi wonderful company itu satu, labanya besar, dua, bertumbuh. Ya. Udah besar, makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ya, yang lain lagi tadi siapa? Saya ngambil tadi satu langsung di sini ya. Siapa yang di belakang ini yang tadi berdiri tadi? Nanti setelah itu nanti baju. Yang bajunya ini Mas ini yang di depan. Siapa? Oleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sogun. Izin bertanya Bapak, sebagai investor yang berpengalaman, bagaimana Bapak mengelola emosi gitu? Memulai apa? Mengelola emosi. Oh, mengelola emosi. Terhadap pasar saham yang sangat volatilitas gitu, sangat volatil. Apakah ada kebiasaan atau sesuatu yang Bapak ikuti agar tetap bisa berpikir realistis begitu Pak untuk mengambil keputusan investasi? Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Sebentar, dari mahasiswa bukan? Mahasiswa. Iya, baik. Ya. Namanya siapa tadi? Sogun. Sogun, nanti dicatat ya. Oke. Mari Bapak langsung aja. Terima kasih untuk pertanyaannya Sogun. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi. Begitu saham naik, kita happy. Begitu saham turun, kita sedih. Ya, terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus. Ya. Bagaimana kita mengelolanya? Supaya kita tidak jadi orang yang emosional, adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai, ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja ya. Biar, oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang. Kan saya tahu, saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun, juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik. Jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak. Saya bisa mengelola emosi saya, punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat, ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun, orang lain stres, saya enggak. Saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan
kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga baja? Ya saat ini loh. Happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya, saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik saya juga happy, saya tambah kaya. Ya. Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua tambah kaya. Gitu ya, Shogun. Bagaimana mengelola emosi ya. Punya mindset yang baik.